Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Augustalia Putri, NIM 034. Saya dari jurusan Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Pak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Profetik. Penulis dalam buku ini yaitu Pak Agus Hermawan dan Ibu Erlina Wijayanti. Penerbit buku yaitu Yayasan Haji Kartini Kudus, tahun terbit yaitu tahun 2023 pada cetakan pertama. Tebal halaman buku yaitu 64 halaman. Nah, saya di sini akan mencoba membacakan beberapa bab. Yang pertama ada bab 1 dengan tema konsep manusia dalam perspektif profetik. Manusia menurut pandangan Islam memandang manusia sebagai makhluk unik yang memiliki relasi dengan Tuhan dan sesama makhluk yang lain. Terdapat 4 jenis hubungan manusia. Yang pertama yaitu ada hubungan dengan diri sendiri, kesadaran beramal baik atau amar ma'ruf, dan menahan nafsu buruk yaitu nahi mungkar. Yang kedua ada hubungan antar manusia, membangun silaturahim atau memutuskan hubungan. Yang ketiga ada hubungan dengan alam, upaya pelestarian atau memanfaatkan alam. Yang keempat ada hubungan dengan Tuhan, kewajiban ibadah dan kemungkinan ingkar. Dalam Islam, manusia bukan pusat segalanya, melainkan Allah yang menjadi pusat. Yang B yaitu ada manusia menurut pandangan psikologi. Psikologi melihat manusia dari segi perilaku yang ditentukan oleh kondisi fisik, kualitas kejiwaan, dan lingkungan. Dalam pandangan ini, manusia diposisikan sebagai pusat pengalaman atau antroposentrisme dengan menekan pada akal dan kebebasan. Nah, yang C ini persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lain seperti hasrat dan tujuan. Namun perbedaannya terletak pada ciri khas. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, potensi, diberi kemampuan untuk mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Manusia juga diberi akal dan perasaan. Manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, untuk yang D yaitu fungsi dan peranan manusia dalam profetik Islam. Manusia dalam Islam diharapkan menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik, yang melaksanakan humanisasi, amar ma'ruf, liberasi atau nahi mungkar, dan transendensi atau iman kepada Allah. Manusia tidak hanya sebagai pengamal tetapi juga pelaku perubahan sosial yang terlibat aktif dengan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, dalam perannya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, manusia harus menjalankan tugas-tugas dengan adil, bertanggung jawab, dan proporsional dalam hubungan dengan Allah, sama manusia, dan alam. Yang bab kedua yaitu ada tema sejarah perkembangan psikologi profetik. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang psikologi profetik. Di wilayah Islam, pemikiran tentang psikologi agama telah lama dikaji. Contohnya dalam karya tokoh sufi seperti Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi yang fokus pada kesempurnaan jiwa melalui pencerahan spiritual. Mereka menganggap agama sebagai sarana evolusi jiwa sehingga mencapai tingkatan seperti jiwa yang tenang dan lapang. Yang kedua ada perkembangan psikologi profetik di Indonesia. Psikologi agama di Indonesia berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Prof. Zakia Drajat dan Prof. Hasan Langgulung. Di era 1980-an, buku yang berjudul Dilema Psikologi Muslim karya Malik B. Badri diterjemahkan, menandai kebangkitan psikologi Islami. Buku Psikologi Islami oleh Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso tahun 1904 memperkuat pendekatan ini, menyusul berbagai seminar dan penerbitan buku tentang psikologi Islam sendiri. Yang ketiga ada sejarah psikologi profetik. Psikologi Islam mencerminkan upaya islamisasi ilmu pengetahuan, dipelopori oleh tokoh seperti Ismail Roji Al-Faruqi yang menginspirasi karya psikologi Islam berbasis Al-Quran dan As-Sunnah.
Kiai Haji Hamdani Bakron Az-Zaki dengan bukunya yang berjudul Psikologi Kenabian menambah dimensi baru dalam psikologi Islam di Indonesia sebagai jawaban terhadap keterbatasan psikologi barat dalam menangani krisis psikis dan spiritual. Yang keempat ada aspek orisinalitas psikologi profetik. Psikologi profetik mengandung aspek orisinalitas dengan istilah paradigma profetik, di mana ajaran kenabian dijadikan dasar pengembangan ilmu sosial. Konstruksi filosofi psikologi profetik mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang diambil dari tasawuf. Pemikiran Kunto Wijoyo tentang pengilmuan Islam juga berkontribusi pada perkembangan psikologi profetik sebagai pendekatan dari dalam Islam menuju rahmatan lil alamin. Pada bab ketiga, dengan ada tema persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Psikologi profetik dan psikologi Islam sering dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda. Kalau psikologi profetik itu fokus pada studi jiwa yang mencapai kesempurnaan melalui nilai-nilai kenabian, mengambil inspirasi dari Nabi atau sahabat Nabi sebagai teladan dalam transformasi spiritual. Terus sedangkan psikologi Islam sendiri mempelajari perilaku manusia berdasarkan ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, berfungsi sebagai panduan perilaku manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama makhluk, dan alam. Persamaan keduanya yaitu membahas tentang eksistensi jiwa, tingkatannya, serta aspek batin manusia seperti akal, nafsu, kolbu, dan ruh. Bab keempat ada tema yaitu peluang dan tantangan psikologi profetik. Peluang psikologi profetik berpotensi membentuk ilmu sosial yang berbasis nilai-nilai kenabian dengan mengintegrasikan wahyu sebagai sumber ilmu. Kunto Wijoyo mendorong reorientasi ilmu menuju pendekatan yang ilmiah dan religius. Sementara Al-Attas dan Al-Farslan mengusulkan islamisasi ilmu untuk menegaskan pandangan dunia Islam dalam kajian psikologi. Sedangkan tantangannya, psikologi profetik menghadapi tantangan dari psikologi barat yang cenderung mengabaikan aspek ketuhanan dan hanya fokus pada empirisme. Pendekatan untuk mengatasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pola instrumentalis yang menganggap ilmu barat netral dan pola islamisasi yang mengkritisi serta menyesuaikan ilmu barat agar sesuai dengan nilai Islam, sebagaimana disampaikan oleh Syed Hussein Nasr. Bab kelima ini ada jiwa dalam psikologi profetik. Psikologi membahas jiwa sebagai pusat perilaku. Filsuf muslim seperti Ibnu Sina mendefinisikan jiwa dalam 3 tingkatan, yaitu nabati pertumbuhan, hewani atau nafsu, dan insani akal. Sigmund Freud berbeda, membagi jiwa dalam kesadaran bawah sadar dan id ego, super ego. Tingkatan jiwa dalam psikologi profetik, menurut Kiai Haji Hamdani, jiwa manusia berkembang melalui 3 tingkatan. Yang pertama ada Rabbani, jiwa yang tercerahkan sepenuhnya. Yang kedua ada Mutmainah, jiwa damai lepas dari nafsu. Yang ketiga ada Rodia, jiwa yang lapang dan menerima ujian. Yang keempat ada Mardia, jiwa yang ikhlas menyatu dengan asalnya. Yang kelima ada Kamala, jiwa tertinggi sangat dekat dengan Allah. Lalu yang keenam ada Insani, jiwa yang berkonflik antara ketuhanan dan keduniawian. Yang terakhir yaitu ada Hewani, jiwa yang terikat pada nafsu dunia. Nah, di sini ada Nabi Muhammad sebagai teladan. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kesempurnaan jiwa dalam berperilaku, berakhlak, dan ketaatan yang jika diikuti dapat membantu membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang negatif atau yang buruk. Pada yang terakhir ini ada bab 6 ya, dengan tema psikologi profetik menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada pengertian psikologi profetik. Psikologi profetik adalah studi tentang jiwa yang berpedoman pada keteladanan Nabi Muhammad. Tujuannya untuk memahami dan menumbuhkan potensi jiwa berdasarkan sifat-sifat kenabian. Yang B itu ada psikologi profetik menurut Kiai Haji Hamdani Bakron Az-Zaki. Nah,
Kiai Haji Hamdani menekankan pentingnya Nabi Muhammad sebagai role model manusia sempurna atau insan kamil. Ia menekankan bahwa psikologi profetik bersumber dari ajaran Islam dan meneladani akhlak Nabi, mencakup hubungan dengan Allah atau vertikal dan dengan sesama atau horizontal. Yang C yaitu ada psikologi profetik menurut Agus Hermawan. Menurut Pak Agus Hermawan, Pak Agus Hermawan mendefinisikan psikologi profetik sebagai penerapan sifat-sifat Nabi seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona dalam kehidupannya. Menurutnya Nabi Muhammad adalah teladan sempurna baik sebagai pemimpin, kepala keluarga maupun pribadi, sehingga psikologi profetik menjadi panduan untuk meniru akhlak mulia beliau. Nah, untuk kelebihan di dalam buku ini cukup menarik pada perbabnya, dan buku ini juga sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam psikologi Islam atau dalam psikologi profetik. Kekurangan pada buku ini yaitu ada beberapa pembahasan atau materi yang belum ada di buku ini, dan ada beberapa kata juga yang typo. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.